Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Novi Asmara SPD MSI, dosen program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darmas Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan salah satu mata kuliah yang sering saya ampu, yaitu mata kuliah teori graf dengan kode mata kuliah MAT 604. Sebelum menayangkan sebuah video pembelajaran di kelas, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat tentang mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang diampu oleh mahasiswa semester 6. Mata kuliah ini membahas beberapa topik, di antaranya yang pertama itu membahas tentang definisi dari graf dan terminologi pada sebuah graf. Kemudian yang kedua membahas tentang graf pohon dan spanning tree. Dan yang ketiga itu membahas tentang konektivitas sebuah graf. Yang keempat itu membahas tentang graf planar. Yang kelima membahas tentang graf Euler dan permasalahan tukang pos. Dan yang keenam itu membahas tentang graf Hamilton. Dan yang ketujuh membahas tentang masalah lintasan terpendek. Dan yang terakhir itu yang nomor 8 itu adalah membahas tentang pewarnaan sebuah graf, yaitu baik itu titik, sisi maupun bidang. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau yang namanya CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama itu mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari teori graf. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menentukan pemecahan masalah tentang jembatan Königsberg. Dan yang poin ketiga, mahasiswa mampu menentukan lintasan terpendek dan pewarnaan sebuah graf. Sedangkan sub CPMK yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan terminologi pada sebuah graf. Kemudian yang poin kedua, mahasiswa mampu membuat sebuah graf pohon. Poin yang ketiga yaitu mahasiswa mampu mengkonektivitaskan sebuah graf. Poin keempat yaitu mahasiswa mampu menentukan tentang graf planar. Poin kelima, mahasiswa mampu membuktikan graf Euler dan permasalahan tukang pos. Poin keenam yaitu mahasiswa mampu menentukan graf Hamilton. Yang ketujuh, mahasiswa mampu membuktikan masalah lintasan terpendek. Dan poin ke-8 yaitu mahasiswa mampu menentukan pewarnaan sebuah titik, sisi, dan bidang. Kemudian kita lanjut ke sistem penilaian pembelajaran. Dalam proses pembelajaran khususnya teori graf, sering menggunakan proses pembelajaran yang namanya DAI atau yang sering disingkat dengan DIA, di mana D atau delivery, yaitu dalam proses pembelajaran dosen dituntut untuk menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Tidak itu saja, dalam memberikan sebuah contoh pembelajaran, dosen juga dituntut memberikan contoh yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mahasiswa. Ini berguna agar pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa bisa memberi sebuah makna yang berarti bagi mahasiswa itu sendiri. Kemudian dalam proses pembelajaran yang sering digunakan dalam proses pembelajaran, biasanya yang sering digunakan yaitu proses pembelajarannya itu adalah model contextual teaching and learning, kemudian discovery learning, ada cooperative learning, kemudian ada tanya jawab, dan yang terakhir itu adalah diskusi. Kemudian yang poin kedua atau I itu interaction. Dalam proses pembelajaran khususnya teori graf, pentingnya interaksi antara dosen dengan mahasiswa, kemudian mahasiswa dengan mahasiswa. Ini berguna agar proses pembelajaran ini tidak terfokus kepada gurunya atau dosennya, tetapi proses pembelajaran terfokus kepada siswa agar mahasiswa itu memberi kesan yang baik atau memberikan makna dalam proses pembelajaran tersebut. Yang poin yang ketiga itu ada A atau assessment.
Penilaian yang dilakukan pada proses pembelajaran khususnya mata kuliah teori graf ini dinilai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Penilaiannya adalah berupa partisipasi mahasiswa, kemudian ada kuis, ada tugas mandiri dan tugas terstruktur, ada UTS dan ada UAS. Untuk rincian penilaiannya itu yang pertama, untuk nilai UAS sama UTS poinnya itu sekitar 25% untuk masing-masingnya. Kemudian untuk kuis itu ada 10%, kemudian ada tugas mandiri 10%, tugas terstruktur itu ada 15%, dan yang terakhir adalah partisipasi mahasiswa ada 15%. Adapun buku referensi yang digunakan dalam proses pembelajaran menggunakan dua buah buku. Buku yang pertama itu judulnya adalah Algebra Graph Theory. Pengarangnya itu adalah Beach pada tahun 1993 dengan edisi kedua. Kemudian buku yang kedua itu buku tentang modul teori graf dan aplikasi. Itu tahun 2021 dengan penulisnya saya sendiri. Materi yang akan dibahas dalam video pembelajaran hari ini yaitu materi pertemuan ke-13, di mana materi ke-13 ini membahas tentang pewarnaan sebuah graf, baik itu pewarnaan sebuah titik, pewarnaan sebuah sisi maupun pewarnaan sebuah bidang. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan ke-13 ya, mata kuliah teori graf. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai proses pembelajaran, saya ingin menanyakan kepada kalian, sudah tahu kan tentang materi tentang teori graf? Waktu SMA dulu pasti kalian sudah sedikit menyinggung tentang teori graf. Waktu mata kuliah matematika diskrit itu ada teori grafnya. Pasti kalian sudah belajar tentang matematika diskrit karena syarat untuk mengambil mata kuliah teori graf itu harus matematika diskrit terlebih dahulu. Paham ya? Oke, saya sebelum masuk ke pembelajaran, saya ingin sisi kalian nyaman dulu untuk kita belajar. Saya maunya duduknya yang rapi, yang happy, silahkan duduknya di tengah, biar nyaman untuk kelasnya ya. Oke, saya mulai absen terlebih dahulu. Yang pertama saya akan minta Zikru ya, hadir, kemudian Kurnia Fauzia. Alhamdulillah hadir semuanya 13 mahasiswa pada pertemuan hari ini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah teori graf, khususnya ini tentang pewarnaan sebuah graf. Pewarnaan sebuah graf itu terdiri dari 3 poin, ya. Ada sisi, ada titik, dan ada bidang. Jadi ada sisi, ada titik, dan ada bidang. Diharapkan nanti ketika mahasiswa sudah belajar tentang pewarnaan sisi ini bisa mengaplikasikan dalam dunia kita sehari-hari. Contohnya apa? Karena kita dunia teori graf atau yang namanya dengan kombinatorik identik dengan pewarnaan. Semakin sedikit warna maka semakin bagus sebuah jaringannya. Pewarnaan sebuah graf itu juga seperti itu. Semakin banyak warna yang kita gunakan, maka secara tidak langsung itu kalau di pewarna itu namanya rainbow connection-nya itu tidak strong atau lemah, misalnya seperti itu. Sama aja dengan jaringan internet itu juga. Semakin banyak yang menggunakan penggunanya, maka akan semakin sedikit atau semakin lambat dalam prosesornya. Modelnya seperti itu. Itulah aplikasi yang dapat kita gunakan. Nah, seperti apa nanti penggunaannya? Nah, dalam dunia nyata, kalau kalian kerja di misalkan di Telkomsel, misalkan kalian kerja di badan bencana
daerah, misalnya kalau misalkan di sini daerah tsunami ya, kalau di Kota Padang itu sering terjadi tsunami, maka pewarnaan graf ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena pewarnaan graf ini berguna untuk penanggulangan bencana. Kita masuk ke pewarnaan graf. Pewarnaan graf itu terdiri dari 3 item yang kita akan bahas. Ada simpul, kalau di matematika itu titik namanya simpul ya. Karena kenapa kok simpul? Karena titik itu identik dengan perkalian. Kalau di kalkulator itu kan kebanyakan perkalian. Kalau di kalian apa namanya di Microsoft Excel itu kebanyakan perkalian. Hanya dibuatnya simpul itu titik, sisi dan wilayah. Jadi graf itu terdiri dari 3 item ini. Kalau tidak ada 3 item ini dikatakan graf atau tidak? Ya dikatakan, misalkan salah satu atau 2 saja. Tapi itu bukan graf sederhana. Ya, itu misalnya bilangan kromatik adalah banyaknya warna. Kalau titik itu bilangan kromatik ya, baik sisi, titik maupun wilayah. Cuma nanti penjabarannya untuk titik, sisi dan wilayah itu ada banyak nanti. Ya, seperti itu. Kalau biasanya yang terkenal itu biasanya sisi mencari rainbow connection dan strong rainbow connection. Kalau rainbow connection makanya kalian dengar gue rainbow itu kan pasti banyak warnanya kan. Bilangan kromatik ini ada sebuah graf G. Saya misalkan G ya. Ini adalah graf lingkaran. Saya jelaskan karena minggu kemarin kita sudah belajar sedikit tentang graf, khususnya tentang jenis-jenis graf. Yang di sini adalah graf lingkaran atau circle dengan titiknya ada 4. Saya tidak warnai, cuma itu dibikin warna merah, hijau, oranye dan ungu. Kemudian seperti itu. Dari situ kita nampak yang gambar pertama itu warnanya itu ada 4 ya. Yang paling bagus itu semakin sedikit warnanya. Karena gimana? Yang penting syarat sebuah bilangan yang yang simpul, yang sisi, yang wilayah, itu yang penting wilayah atau sisi yang berdekatan atau simpul yang berdekatan tidak boleh warnanya sama. Cuma 2 warna, merah atau hitam ya, hitam. Ini kira-kira bagus nggak? Sangat bagus. Yang penting walaupun 2 warna, yang penting titik yang berdekatan warnanya berbeda. Misalkan ini ke sini, beda warnanya kan? Ini ke sini, beda warnanya kan? Ini ke sini juga beda. Yang penting warnanya berbeda, walaupun ada yang lainnya. Nah inilah yang paling bagus. Jadi bilangan kromatiknya adalah 2. Ya, jadi bilangan kromatik itu maksimal sebanyak titiknya, minimum kalian cari sendiri. Bagaimana teorinya, maksudnya triknya biar kita bisa menemukan 2? Ya kita harus cari sendiri ya. Karena ini nggak ada patokannya, kita harus ada rumus bahwa saya menentukan seperti ini enggak. Yang jelas kalau titiknya ada 5, jangan sampai warnanya lebih dari 5. Kira-kira ada nggak yang titiknya misalkan banyak ini? Titiknya cuma 1 warnanya. Ada. Saya contohkan. Kira-kira warnanya ini berapa? 4. Ada yang lebih sedikit? Berapa? 1. Kalau sisi, nah coba kita menyinggung tentang sisi. Kalau titik kan di sini 1, 2, 3, 4. Oke, maksimal kita 4. Boleh nggak kalau seandainya 1? Boleh? Tidak, kenapa? Angkanya sama. Oke. Angkanya sama ya? Di sini angkanya sama. Misalnya 1, ini 1, ini 1, ini 1. Enggak boleh ini ya. Berarti ini ke sini warnanya sama, merah. Ini ke sini ada graf yang 1 lagi yang khusus warnanya cuma hanya 1. Nanti saya akan jelaskan lebih detailnya. Yang ini yang sisi nanti warnanya cuma cukup 1.
Di sini ada 3 warna cukup untuk mengenai graf tersebut. Nah, yang ini juga, ini masih bilangan kromatik juga tentang titik, diwarnai kuning, merah, biru, kuning, merah, biru, kuning. Kalau dilihat titiknya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Jadi minimal maksimal kalian boleh mewarnai sebanyak 7. Tapi kalau yang ditanya bilangan kromatik, cari yang sesedikit mungkin. Untuk menentukan pewarnaan sebuah titik itu ada namanya algoritma. Algoritma ini mungkin sering digunakan untuk dunia komputer, itu menggunakan algoritma. Tapi kalau yang matematika itu jarang menggunakan algoritma yang seribet ini, karena kebanyakan menggunakannya secara manual lebih enak ya. Kalau menggunakan komputer itu agak lebih susah. Modelnya seperti. Jadi pewarnaan sebuah graf itu menyesuaikan kondisi. Jadi kalau kalian jangan heran kalau melihat buku saya dengan buku orang lain atau buku yang asli buku. Kalau ini kan modul, kalau buku misalnya tentang algebra graf itu beda-beda ya bentuknya ya. Kalau yang algebra graf itu kebanyakan adalah menggunakan bahasa Inggris. Kalau yang buku modul ini kan, modul saya ini menggunakan bahasa Indonesia, dan itu lebih dipersempit lagi, maksudnya nggak terlalu banyak ini gunakannya. Tentang graf juga, tapi berkaitan tentang bipartit, karena bipartit ini hampir sama graf-graf yang lain, karena bipartit ini adalah hubungan antara sebuah graf kemudian dipisah menjadi beberapa graf. Itu namanya graf bipartit. Kemudian di sini nah, ini contohnya graf bipartit ini. Dari graf ini sebenarnya bisa dipisah menjadi beberapa graf, graf terhubung juga. Dan ini derajatnya setiap titik ada 4, T3-nya ada 2, dan pewarnaannya dua-duanya A, B, 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 B. Jadi cuma cukup 2 pewarnaannya saja. Berarti pewarnanya cuma kalau 2 di sini, tidak jadi 2. Kalau dilihat titiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pewarnanya itu ada 2 ya. Khusus untuk yang titik itu kebanyakan nilai bilangan kromatiknya itu adalah besar dari 1, 2, 3, 4, 5. Tapi nanti untuk yang sisi itu paling sedikit itu 1. Yang 1 itu seperti apa? Ya nanti saya jelaskan. Oke, itu adalah R4, R5, R8. Tetangga R2 itu ada R4 dan R1. Tetangga R6 itu ada R4 nanti di sini. Jadi tinggal lihat aja R7 mana, R7 di sini. Tetangganya mana? Tetangganya ya ada R8 yang ini, yang berdekatan. Sama lagi R5 juga, R5 kemudian R4 yang mana? R4 yang ini ya. Ini R4 yang ini. Jadi berdekatan. Nggak mungkin R1 itu agak jauh di belakang seperti itu. Nah, itulah untuk pewarnaan sebuah wilayahnya. Nanti menentukan wilayahnya modelnya seperti itu. Tapi yang paling terkenal itu memang wilayah itu pewarnaan itu jarang. Yang sering menggunakan kalau enggak bilangan kromatik untuk titik, kalau enggak sisi rainbow connection. Ya. Di sini pewarnaan wilayah, nah itu dibagi menjadi beberapa ya. Ada hijau, merah, biru, hijau, merah, biru. Modelnya seperti itu. Jadi kalau mewarnai itu, yang penting yang berdekatan nggak boleh sama. Selebihnya sama nggak apa-apa. Ya. Yang penting ada jalannya yang sama, kemudian warnanya berbeda ya udah itu ya. Nggak apa-apa. Jadi mau yang jauh juga apa, yang penting warnanya berbeda. Yang penting identik warnanya harus berbeda. Jangan sampai sama. Misalkan ada 2 jalur warnanya sama, misalkan gini ya. Mohon maaf kalau seandainya ada grafnya gini. Ini warnanya 1, 1, misalkan seperti itu ya. Misalkan ini 1, 2 ini sisi ya. Nah, untuk ke sini itu kan boleh lewat sini ya. Boleh lewat sini ya. Cuman kalau ini kan warnanya sama, nggak boleh, berarti yang di bawah itu aja. Jadi warnanya yang berbeda. Walaupun
jaraknya sama kan, tapi kan cari yang jalan yang lain yang dekat, biasanya seperti itu ya. Oke, itu untuk pewarnaan bidang. Jadi warnanya hijau, R1 hijau, R2 merah, R3 biru, R4 misalkan merah, sini R5 hijau, R6 biru. Nah, untuk pewarnaannya ini ada patokannya enggak? Jadi boleh kalian letaknya terserah saja. Maksudnya yang penting warnanya berbeda. Jadi mata kuliah kaligraf ini sebenarnya mata kuliah yang mudah untuk memberikan tugas, bisa memberikan tugas karena setiap graf pasti memiliki warna yang berbeda-beda. Satu soal aja warnanya bisa bentuknya berbeda-beda ya. A sama B pasti bisa berbeda ya. Oke, kalau titik kan yang diwarnai titiknya ini ya. Kalau titik ya, kalau titik yang diwarnai kita mewarnai sisinya lagi. Sama dengan mewarnai titik tadi, cuma titiknya yang berdekatan nggak boleh sama. Caranya gimana? Cara ini anggap P1, P2, P3, P4, P5. Kalau kita lihat maksimal, kita harus kira-kira diameternya P1 ke P4 itu ada berapa? 1, 2, atau yang atas ya? 1, 2, 3. Jadi maksimal warnanya 3, jangan lebih dari 3. Intinya itu. Dan cara warnanya berarti kita manual. Berarti kita boleh mewarnainya adalah 1, 2, maksimal 3 ya. Coba kalau misalnya 2 bisa atau enggak ya? 1, jangan 2, 1. Saya buat ini 1. Nggak bisa ya? Bisa nggak kira-kira? Tidak bisa. Ini ke sini masih bisa ya. P1 ke P2 masih bisa. P1 ke P3 masih bisa. P1 ke P5 masih bisa. P1 ke P6 4 masih bisa. Terus kemana lagi? P1 ke P3 bisa kan? Oke. Coba lagi yang ini. P2 ke P1 bisa. P2 ke berapa ini? P5 bisa. P2 ke P4 bisa. Oke, kita cek yang lain. P3 ke P4 bisa. P3 ke P5 tidak bisa. Ya, ini yang ke sini yang P3 ke P5 yang bermasalah ternyata. Jadi mau nggak mau kita harus tambah warna 1. Gimana caranya? Kita tambah ini angka 3 warna. Nah, kita cek satu persatu, ternyata bisa, semuanya bisa dilewati. Nah, jadi untuk pewarnaan sisinya itu sebanyak 3. Ya, jadi kita cek satu bilangan terkecil dulu, 2 paling bagus. Jadi kalau pewarnaan sisi kita lihatnya adalah diameternya. Jadi dari P1 ke P4 paling banyak adalah 3 sisi. Jadi maksimal 3. Cek 2 dulu warnanya, bisa nggak? Tapi kalau misalnya ada yang bermasalah tadi misalkan P3 atau P5, ternyata nggak bisa kalau ini, harus diganti ini 3. Nah, cuma 3. Dan ini udah rainbow. Rainbow-nya RC-nya sama dengan 3. Kalau seandainya gambarnya seperti ini, warnanya cukup 1 saja. Nggak usah repot-repot dalam memikirkan. Karena untuk jalan A ke B itu cukup 1 kali. Walaupun di lintasan lain banyak ya, tapi kan kita mencarinya yang paling ada gitu. Yang penting bisa lewat gitu aja. Ya, yang penting bisa mau jalan tikus, mau jalan berlubang, yang penting bisa dilewati gitu ya, seperti itu. Nah, jadinya seperti itu ya. Jadi graf yang lengkap yang seperti ini cukup 1 pewarnaan saja, tidak yang lainnya. Nah, itu yang membedakan adalah yang sisi sama yang titik tadi. Kalau titik memang harus minimal 2 warna. Warnaan khususnya untuk jenis-jenis graf, dan kemarin sudah menyinggung sedikit tentang
pewarnaan titik ya, tapi nggak terlalu menyeluruh seperti yang kita jelaskan pada hari ini. Nah, di sini saya ingin memberikan kalian untuk tugas kelompok. Jadi saya harap kalian bisa mengerjakan tugas ini secara maksimal dalam waktu yang saya sudah tentukan di sini. Silakan dikerjakan. Nanti saya minta satu mahasiswa dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. Saya minta ini jadi kelompok 1, jadi berempat kelompok 1, ini berempat kelompok 2 tambah 1 Regina ya. Kemudian satu lagi ini adalah kelompok 3. Silahkan menghadap ke kelompoknya masing-masing dan didiskusikan. Saya kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan hasil dari tugasnya. Saya itu setiap tugas itu ada tiga soal dan setiap soal harus kerjakan, dan saya akan mengangkat kalian nomor mana yang kalian akan tentukan. Oke, waktunya nomor. Silakan berdiskusi dengan temannya. Ini berkaitan tentang graf. Grafnya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini dibikin namanya V1, V2, V3, V4, V5. V2 ke V3 bisa, V2 ke V4 bisa 21, V2 ke V5. Maksimal pewarnaan graf ini adalah 3. Dan sudah dicek ternyata tidak ada warna yang berdekatan, warnanya sama. Itu semuanya berbeda, dan ini bisa dikategorikan bahwasanya ini adalah rainbow. V1 ke V2 benar, V1 ke V3 lewat jalur pinggir, nggak lewat jalur tengah. Kalau jalur tengah bakal nggak bisa, ini ada 3. Kalian ilustrasikan dalam bentuk graf. Jadi ini ada cerita, kemudian kamu tentukan sebuah grafnya. Nama itu sebagai orang atau sebagai isi, sisi sama dengan titik. Jadi ganti titiknya dengan sebuah nama. Amir titik 1, Budi titik 2, Yanti titik 3. Jadi nama diganti dengan kalau ini kan titik simpul atau sisi, kalau itu diganti dengan nama sebuah nama. Ya, Amir, Budi, Yanti. Kebetulan itu namanya berbeda ya, misalnya boleh A, B, Y gitu kan. Disesuaikan saja. Kalau seandainya nggak mau bikin ribet, ya bikin inisial saja, T atau M, ya T, H atau A atau B. Nah, silahkan kerjakan tugas terstrukturnya nanti di rumah dan minggu depan. Sebelum kita mulai pembelajaran pertemuan ke-14, silahkan dikumpulkan terlebih dahulu. Syarat masuk minggu depan adalah mengumpulkan tugas tersebut. Oke? Ada pertanyaan sebelum saya tutup pembelajaran pada hari ini? Seandainya ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan sebelum saya pulang nanti. Karena tugas ini saya share ke kalian, nanti kalian bisa kerjakan sendiri di rumahnya. Ya, saya harap ini tugasnya tidak ada yang sama karena modelnya graf kan berbeda. Kalian bisa. Hari ini sebelum saya tutup, silahkan dirapikan kelasnya nanti. Nggak ada yang berjajaran namanya sampah, dan kursinya silahkan disusun terlebih dahulu nanti ya.
Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, cukup sekian pertemuan hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran tentang teori graf, khususnya tentang pewarnaan sebuah graf. Mahasiswa semester 6 program studi pendidikan matematika Universitas Darmas Indonesia. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.